Oke, saya pikir sebagian besar kawan-kawan sudah bergabung. Terima kasih atas waktunya dan terima kasih sudah mau bergabung dengan sharing ya. Artinya ini sebenarnya sedikit ilmu yang bisa kita bagikan di tengah COVID-19 pandemik yang sekarang sedang terjadi di negara kita dan di seluruh dunia. Oke, pada prinsipnya sebenarnya program ini adalah bagian dari program Taman Pintar ya. Jadi kawan-kawan kalau belum pernah mendengar Taman Pintar itu nanti bisa di-browsing di Facebook atau di Google, dicari saja Taman Pintar Padangan Education. Itu salah satu istilahnya program kita lah ya untuk berbagi programnya ya kayak gini-gini, membagikan ilmu walaupun sedikit tetapi diharapkan bisa membantu kawan-kawan yang memerlukan ya. Nah, saya akan coba sharing hasil survei yang kemarin kawan-kawan sendiri isi, termasuk juga banyak sekali yang di media sosial yang ibaratnya mengisi form survei ini ya. Jadi bukan hanya dari 20 orang yang sekarang saat ini gabung, tapi banyak sekali kawan-kawan yang juga bergabung yang lain ya. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Cowok cewek atau laki-laki perempuan dari koresponden yang saya dapatkan itu 50-50 ya. Kemudian tingkat pendidikan, tanpa bermaksud untuk melihat tingkat pendidikan, ada yang SMP, ada yang SMA. Kalau di sini rata-rata ya, rata-rata SMA ke atas nih. Dari yang isi survei SMA ke atas, bahkan 50% adalah saya lihat di sini S1 atau D4 ya. Untuk S2 kayaknya belum ada di sini. Mungkin S2 sudah advance sekali ya. Nah, apa hasilnya kawan-kawan bahwa yang mengisi survei ini pun juga usia-usia produktif ya. Dari 17 sampai 25 tahun, kemudian ada juga yang 36 sampai 45 tahun, ada juga yang 45 tahun ke atas, ada juga, ada 2 orang. Nah, di sini yang menarik adalah, nah ini mungkin juga kawan-kawan merasa sendiri ya, karena kawan-kawan yang mengisi, termasuk juga dari koresponden yang lain, bagaimana cara rekan-rekan mendapatkan informasi tentang lowongan kerja. Oh, ternyata kalau kita lihat datanya, hampir sebagian besar rekan-rekan itu mendapatkan dari sharing informasi di media sosial ya. Ini kalau kita bilang the power of media sosial ya. Saat ini media sosial benar-benar menjadi suatu yang sangat trending di Indonesia ya. Nah, kan tetapi sebenarnya banyak sekali jalur yang bisa rekan-rekan banyak sekali jalur yang bisa rekan-rekan tempuh ya. Yang pertama bisa melalui media koran, biasanya Tempo ya, yang paling banyak memuat setiap weekend informasi tentang lowongan pekerjaan. Kemudian media massa, TV, radio, ini juga sekarang udah mulai ditinggalin ya. Malah sudah mulai banyak menggunakan media sosial sebagai istilahnya untuk mendapatkan informasi tentang lowongan pekerjaan. Nah, kemudian ada juga dari ini yang paling penting juga alumni ya. Rekan-rekan jangan sampai meninggalkan jaringan kita dengan alumni, karena sangat penting sekali ketika kita masih terkonek dengan kampus ya, karena itu di bidang kita. Nah, misalnya habis lulus, seperti pengalaman saya kemarin habis lulus langsung ke Kalimantan. Semua informasi yang berhubungan dengan vakansi di bidang kita atau di kampus terputus ya. Bahkan ketika di interview, mau di interview secara langsung, kita terkendala dengan lokasi gitu. Nah, akhirnya karena ingin segera mendapatkan ingin segera mendapatkan pekerjaan, akhirnya saya meninggalkan lokasi kampus, tetapi justru tidak mendapatkan update informasi di perusahaan-perusahaan besar ya. Nah, ini saya lihat di sini partisipan kita ini banyak yang sebentar lagi mau lulus ya kelihatannya ya.
Jadi kawan-kawan saya sarankan jangan terburu-buru, lihat situasi dan kondisi di area kampus, koneksi dengan dosen dan alumni-alumni rekan-rekan semua. Biasanya kan ada di grup WA ya alumni, misalnya kampus apa. Oke, saya pikir ini hanya informasi umum, dan yang paling menarik dari survei ini adalah, nah ini yang rekan-rekan isi sendiri, bahwa bagian mana sih dari proses melamar pekerjaan ini yang paling sering gagal gitu. Dan yang saya tunjukkan di sini, ada beberapa yang ngisi sendiri kolomnya, ada yang misalnya ini, tawar-menawar kontraknya nggak cocok nih, harganya atau salary-nya masih belum goal. Kalau di titik ini biasanya di titik akhir nih, tinggal kita menerima atau enggak gitu. Tapi kalau sudah di titik ini biasanya rekan-rekan sudah lolos dari sekian banyak proses ya. Banyak sekali prosesnya. Pertama, mengisi dengan online ya. Nah, saya sampaikan di sini mengisi dengan online, nanti akan saya bagi tipsnya bagaimana rekan-rekan seharusnya bisa mengisi dengan online. Kemudian ada yang mengirimkan lamaran tapi nggak pernah dipanggil. Nah, ini kenapa? Saya juga nanti akan bagi kenapa sih perusahaan udah kita kirimin ini, kadang kita email berkali-kali menanyakan ini, tapi tetap aja nggak dipanggil gitu. Saya akan coba jelaskan nanti contoh ya, bukan pasti seperti itu, tapi contoh. Kemudian tes psikologi. Nah, ini tes yang paling melelahkan kalau di dalam interview pekerjaan ya, tes yang paling melelahkan. Kemudian setelah itu saat proses interview pekerjaan ya. Nah, ini yang paling menentukan sebenarnya. Karena kalau kita sudah sampai di interview, satu garis lagi kita sudah bisa sampai ke goal bagian tawar-menawar kontrak ini. Biasanya kalau sudah medical itu udah pasti diterima, tinggal hasil medicalnya seperti apa nanti itu tergantung dari kesehatan masing-masing. Kemudian setelah itu baru istilahnya tanda tangan kontrak. Nah, seperti itulah proses-prosesnya. Tapi saya melihat di sini yang paling tinggi yang menjadi kesulitan kawan-kawan adalah mengirimkan lamaran tetapi tidak dihubungi dan kesulitan dalam job interview, di mana nanti di sesi setelah ini saya akan sampaikan bagaimana tips-tipsnya supaya apa yang menjadi kesulitan kawan-kawan ini minimal bisa diidentifikasi dan bisa dipersiapkan lebih matang. Menyiapkan kurikulum vitae terbaik. Jadi ini yang saya sampaikan. Kenapa ketika rekan-rekan sudah mengirimkan CV atau mengirimkan lamaran, tapi nggak pernah dipanggil. Ya sebenarnya dunia kerja sekarang ya, di mana banyak sekali kompetitor kita, apalagi yang tidak menakut-nakutin ya, yang baru mau lulus ya, tetapi memang saat ini yang lulusan S1 atau bahkan yang lulus SMA banyak sekali yang saat ini mencari pekerjaan gitu. Bukan hanya rekan-rekan saja. Nah, disitulah tips pertama yang harus kita lalui ya, bagaimana kita bisa bergabung atau membuat sebuah kurikulum vitae yang menarik. Ya, bagaimana menariknya? Karena kesan pertama itu begitu berharga ya. Kalau kita lihat CV, aduh ini CV-nya udah kayak gini nih. Jadi lembar pertama dari CV Anda itu betul-betul rekan-rekan pastikan itu menggambarkan diri Anda. Dan inilah sebenarnya yang dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, kalau kita sudah bisa mendapatkan perhatian di lembar pertama, nanti tim rekrutmen akan melihat, oh ini kayaknya bagus nih. Pertama kontaknya jelas, kemudian education-nya jelas, kemudian work experience, atau ketika rekan-rekan belum memiliki work experience, training atau skills yang rekan-rekan miliki di sana, list aja. Ya. Sekali lagi ini hanya contoh saja, tidak pasti paling benar, tapi rekan-rekan bisa melihat kayak apa sih sebenarnya. Nggak perlu rekan-rekan lagi tulis TK-nya di mana, SD-nya di mana, SMP di mana ya. Apa pendidikan yang paling tinggi, bahkan saya tulis di sini 2 yang terakhir, SMA sama kuliahnya di mana, misalnya gitu. Jadi mereka tidak akan melihat lagi sekarang, ini sekolah di mana sih, ininya TK-nya gimana, enggak. Sudah langsung to the point, ini. Kemudian work experience, di sini kesannya banyak ya, tapi saya hanya ingin menuliskan apa sih sebenarnya skill yang saya dapatkan di perusahaan saya yang saat ini saya lakukan gitu.
Kemudian tampilkan diri Anda pada halaman pertama. Nah, saya tulis di profil saya di sini ya. More than 10 years experience in environmental health and safety. Nah, ini silahkan dituliskan di sana bagi yang sudah punya experience. Tapi bila belum, maka rekan-rekan bisa menuliskan deskripsi. Saya orang yang sangat bersemangat misalnya. Tips untuk melamar online. Banyak sekali rekan-rekan kita yang gagal dalam mengisi lamaran online. Bahkan bukan hanya mengisi ya, tetapi tidak masuk di sana, tidak bisa disubmit karena datanya nggak lengkap ya. Yang saya bisa sarankan adalah lamaran online ini contohnya seperti ini ya. Kalau di oil and gas atau di mining itu di petromindo.com misalnya. Atau kawan-kawan yang di perbankan mungkin ada dia lamaran secara online. Atau di sebuah perusahaan biasanya dia akan menyediakan lamaran secara online. Nah, saya akan bagi tipsnya ke kawan-kawan ya. Pertama, jangan asal ngisi. Ya, pilih benar-benar yang memang sesuai dengan kemampuan rekan-rekan semua. Tentukan pekerjaan yang Anda inginkan. Kemudian rekan-rekan harus teliti betul apakah ini memang sesuai dengan bidang saya atau enggak. Dan CV harus diupdate sebagai referensi dan isi data pengalaman kerja karena ini akan manual ya. Kita akan ngisi kerja pengalaman pertama tahun sekian-sekian, dan jangan lupa untuk menulis cover letternya atau surat lamarannya. Jadi di bagian pasti ada cover letter, ini untuk mengkonek kita dengan apa sih sebenarnya yang diekspektasi, oh melamar bagian ini. Kemudian jangan malas untuk menulis kalau rekan-rekan memutuskan untuk melamar dengan online. Ya, karena akan banyak sekali informasi yang rekan-rekan harus isi. Jadi luangkan benar-benar waktu untuk bisa melengkapi semua, walaupun memang di situ nggak dicentang mandatori atau nggak dicentang wajib untuk diisi, isi semua, ya, isi semua. Luangkan waktu untuk mengkompliti semua yang ada informasi ada di sana. Agak sedikit teoritis, sedikit berhubungan dengan tes psikologi ya. Nah, ini yang saya bilang di awal tadi, tes ini adalah tes yang sangat melelahkan. Bahkan di beberapa perusahaan besar, saya sebut namanya Astra Group, atau perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan perusahaan-perusahaan multinasional, mereka akan meng-hire perusahaan sendiri untuk melakukan psikologi tes. Nah, kalau sudah seperti itu, berarti hasilnya akan sangat komprehensif ya. Tapi sebenarnya rekan-rekan nggak usah khawatir. Pahami betul apa sih sebenarnya yang dimaksud dari tes yang sedang Anda lakukan. Misalnya saya hanya membagi dari internet, tes-tes inilah yang biasa diujikan. Biasanya nggak akan jauh-jauh dari ini. Tes logaritma aritmatik, tes logika penalaran, analog verbal, ya. Pauli, ya, Pauli ini yang paling capek ini. Karena rekan-rekan tahu ya, Pauli itu ada lembar A3, kemudian angka yang berjajar-berjajar, rekan-rekan harus tambahkan. Menambahkan saja. 5 tambah 6, 7 tambah 8. Nah, banyak rekan-rekan yang salah memahami itu. Contohnya gini, seperti saya juga pernah salah memahami itu. Oh, saya tulis, pokoknya penuh dulu. Saya dengan sekuat tenaga saya isi. Nanti di akhir-akhir, karena udah capek sekali, akhirnya cuma 4 atau 5 kolom yang saya isi. Jadi kesannya itu jadi menurun gitu. Padahal sebenarnya kawan-kawan, di tes Pauli ini, yang dilihat dari perusahaan atau provider tes psikologi ini, seberapa konsisten Anda itu di pressure. Ya. Seberapa besar kemampuan Anda ketika bekerja under pressure atau di bawah tekanan. Jadi yang diharapkan itu walaupun nggak banyak tapi flat ya. Oh, syukur-syukur kalau itu bisa lebih banyak. Oh, begitu ini tambah lebih banyak, tambah lebih banyak. Karena kita berpikirnya nggak stres. Nah, sekali lagi berhubungan dengan tes psikologi ini banyak sekali ilmunya, banyak sekali bukunya, banyak sekali di internet rekan-rekan bisa. Salah satunya rekan-rekan bisa melihat di ui.ac.id. Ini kemudian saya akan lanjutkan setelah ini adalah bagaimana tips untuk sukses di interview. Nah, seringkali rekan-rekan bahkan tidak menyadari ketika dipanggil interview perusahaan apa sih yang kemarin di-apply.
Pernah nggak kejadian seperti itu? Oh, saya kok tiba-tiba dipanggil nih karena nyebar CV di sekian banyak, kemudian tiba-tiba dipanggil oleh sebuah perusahaan, Pak, bisa nggak nanti interview di perusahaan ini? Anda lupa itu posisinya untuk apa, lowongannya bunyinya seperti apa. Ini kalau terjadi, maka rekan-rekan sudah mengarah kepada fail untuk melakukan melamar pekerjaan. Karena yang diharapkan dari proses interview itu yang pertama, pastikan yang pertama tepat waktu ya, jangan sampai terlambat. Terlambat fatal. Ya, atur benar-benar waktunya kalau memang harus dari Surabaya ke Jakarta atau dari Surabaya ke Jogja, atau bahkan ada beberapa perusahaan yang meminta untuk di Kalimantan ya, di Balikpapan. Biasanya perusahaan seperti itu akan memfasilitasi tiketing dan lain-lain. Maka pastikan waktu itu benar-benar ini, ketahui dulu, survei dulu sebelum ini, kan banyak Google Map ya sekarang ya. Wah, saya nanti di mana, bagaimana transportasi saya, siapkan itu sudah. Begitu pas jam 10 kurang 30 menit, rekan-rekan sudah duduk di sana nunggu. Lebih baik seperti itu daripada interviewernya yang nunggu ya. Saya yakin ini bisa diatur. Kemudian cari informasi sebanyak-banyaknya tentang perusahaan itu. Ya, tentang perusahaan itu. Karena ini akan memberikan efek yang sangat positif. Oh, ini pelamar ini tahu betul tentang perusahaan kita ini. Bahkan operasi kita yang kecil-kecil di pelosok Indonesia, dia tahu. Dan ini akan memberikan nilai yang sangat positif dari proses interview. Seringkali kita tidak tahu dan tidak mau mencari tahu. Jadi sebelum proses interview, ketika sudah mendapatkan panggilan interview, pastikan langsung browsing. Oh, perusahaan ini apa ini? Ya. Oh, bank ini, langsung browsing di ini. Sekarang banyak sekali ya, nggak seperti dulu mungkin ya, rekan-rekan yang mungkin zaman-zaman kita dulu tahun 2005, 2006, mungkin agak susah cari informasi, tapi sekarang semuanya terbuka. Ya, pastikan apa visi misinya, bagaimana policy mereka, code of conduct-nya, operasinya di mana saja, manajernya siapa kalau perlu tahu. Ini akan sangat membantu karena dia akan beberapa pertanyaan, coba jelaskan tentang perusahaan kami. Kalau kita nggak tahu, wah saya nggak tahu, ya udah, berarti kita mungkin nilainya akan kurang. Kemudian saya bilang tadi, begitu dapat panggilan interview, rencanakan apa yang mungkin ditanyakan. Dan ini bisa diambil dari lowongan ya, dari lowongan itu. Rekan harus kualifikasinya di dalam misalnya interview orang, di dalam mengajar, di dalam sertifikasi ISO misalnya. Jadi rekan-rekan harus memastikan bahwa item-item ini mungkin pasti akan ditanyakan apa ya pertanyaannya. Dan berlatih sendiri ya. List banyak-banyaknya, tulis kalau perlu ya. Oh, pertanyaannya nanti mungkin ini. Pertanyaannya nanti mungkin ini. Nah, list kalau perlu. Ini kalau sudah seperti itu, rekan-rekan sudah prepare dengan baik ya. Harapannya kita sudah sangat siap di sana. Begitu diberikan pertanyaan tentang salah satu sertifikasi, kita bisa menjelaskan. Ditanya tentang ini, kita bisa menjelaskan. Dan ini semuanya tidak akan jauh-jauh dari apa yang tertuang di dalam lowongan pekerjaan. Ya. Jadi kemudian lanjut lagi, perkaya pemahaman kata demi kata di dalam iklan lowongan kerja. Nah ini tadi saya jelaskan. Jadi jangan sampai kita kehilangan ya, kehilangan data lowongannya kemarin bunyinya seperti apa ya? Ya, lowongan kemarin bunyinya seperti apa? Kemudian setelah itu ya sama ya, confidence ya, percaya diri apa yang kita inginkan. Jadi sebisa mungkin kita menatap ya, jangan sampai menunduk atau tengok kanan kiri, kemudian tangannya bergetar. Biasanya. Untuk pertama kali biasanya seperti itu ya, apalagi kalau interviewernya itu ekspatriat ya. Interviewer ekspatriat, kita bahasa Inggrisnya mungkin juga sama seperti saya masih belajar gitu, biasanya grogi duluan, lupa gitu, blank gitu. Nah, dengan persiapan tadi harapannya dia lebih. Nggak ada masalah, mereka sebenarnya tidak tahu apa sebenarnya kita. Kita lah nanti akan menjelaskan kepada mereka. Dan kita yang paling tahu kita, pemahaman kita seperti apa, dan kita itu seperti apa. Jadi percaya diri ini mutlak, ya harus kita jaga benar-benar. Hilangi nervous ya, kalau nervous tarik nafas. Tarik nafas sedalam-dalamnya terus dibuang, jangan lupa. Oke, kemudian
Nah, seringkali kita hanya di dalam proses interview itu, ini fokus pada solusi bukan bercerita ya. Kita hanya menceritakan tentang kita sendiri ya. Kita hanya menceritakan dengan saya di sini, saya dulu bekerja di sini, saya sini. Tapi kita tidak pernah melihat apa sih sebenarnya perusahaan ini, apa yang kira-kira kita lakukan untuk sebuah perusahaan, bagaimana solusi kita untuk membuat mereka lebih produktif, untuk membuat mereka bekerja lebih aman misalnya. Nah, jadi yang menjadi fokus di dalam proses interview ketika ada pertanyaan dari interviewer bahwa apa kira-kira yang solusi apa yang bisa kita berikan untuk mereka. Kadang-kadang memang juga nggak tepat. Kadang-kadang mereka juga sudah mengetahui solusinya. Tapi bagus untuk kita bisa keluarkan. Daripada kita harus bercerita tentang kita, kemudian mereka cuma mendengar apa yang belum kita. Nah, tetap nanti dihubungkan. Misalnya seperti ini contohnya. Bapak, saya sebenarnya sangat expert di bidang konsultasi. Jadi perusahaan seperti Bapak nanti akan memerlukan orang seperti saya, karena saya akan bisa membuat perusahaan ini jauh lebih besar dari yang sekarang. Dengan proses konsultasi ini, maka klien akan sangat senang, kemudian mereka akan sangat puas, dan performa perusahaan akan bisa lebih tingkat. Walaupun tidak ditanyakan, ya. Walaupun tidak ditanyakan. Itu bisa dijelaskan, ya. Daripada hanya bercerita tentang diri kita sendiri. Nah, ini hanya rekan-rekan yang sudah berpengalaman yang bisa melakukan seperti ini, ya. Jadi bagi yang belum pernah proses interview sama sekali, saatnya itu nanti untuk mencoba belajar. Kemudian biasanya di dalam proses interview itu ada pertanyaan-pertanyaan wajib, ya, yang ditanyakan oleh bagian HR atau bahkan end user. End user itu mungkin nanti kalau kita masuk itu adalah atasan kita. Gitu. Biasanya seperti ini, yang wajib ya. Sebutkan kekuatan dan kelemahan Anda. Ini pertanyaan wajib biasanya. Yang kedua, mengapa sih kami, perusahaan ini harus memilih Anda untuk mengisi posisi ini? Nah, hati-hati dengan pertanyaan ini. Hati-hati dengan pertanyaan ini karena rekan-rekan harus menjawab dengan jelas ya. Strong and weakness ini bukan bermaksud kalau strong oke lah ya. Kita orangnya sangat antusias, bisa bekerja dengan tim, ya under pressure ya, di pressure kayak apapun kita nggak ada masalah. Tapi kadang-kadang rekan-rekan kesulitan untuk bisa menyebutkan weakness-nya atau kelemahannya. Apa sih yang menurut saya, menurut kamu itu masih lemah, kamu itu masih harus ditingkatkan gitu. Nah seringkali kita, apa ya, kayaknya nggak ada deh. Nah kalau seperti itu hati-hati itu. Kayaknya nggak ada deh Bu, saya nggak ada kelemahan. Gitu. Bukan bermaksud untuk mencari-cari, tapi kesannya kita nggak bisa menilai kita sendiri. Biasanya kelemahan mungkin kita kalau untuk di contohnya ya, untuk bekerja di perusahaan yang baru saya harus beradaptasi, saya harus kenalan lagi dengan orang, dan itu kadang-kadang membuat saya harus banyak belajar gitu. Tapi ingat, ketika kita menyebutkan weakness, kita juga harus bisa menyebutkan apa solusinya dari weakness kita tadi. Ya Pak, kalau saya masuk ke dunia kerja baru, saya mungkin merasa tidak nyaman ya, karena harus belajar dengan orang. Tapi saya yakin sekali, dengan kemampuan saya untuk berkomunikasi, negosiasi, dan meyakinkan orang, saya akan sangat mudah untuk mengasihi kelemahan saya. Ini yang mereka harapkan. Kemudian sekali lagi ini, mengapa saya harus memilih Anda dibanding yang lain? Dari 600 orang ini, mengapa saya harus memilih misalnya salah satu contohnya Pak A? Gitu. Mengapa saya harus memilih Anda? Ini pertanyaan yang susah-susah gampang untuk dijawab ya. Tapi yakinkan bahwa kemampuan Anda akan berefek kepada kemajuan dari perusahaan tersebut ya. Jadi ini lebih kepada apa yang menjadi strong kita, kemudian dengan strong kita maka perusahaan ini akan sangat terbantu, bla bla bla. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami ini di poin ini, karena ini rekan-rekan akan dapatkan ketika sudah terpapar pada proses atau berpengalaman dalam proses interview. Kemudian latihlah bahasa Inggris Anda, sama seperti saya Pak dan Mbak, Mas. Saya bukan termasuk orang yang expert di dalam bahasa Inggris, tapi sedikit banyak, dan kita harus banyak belajar dalam proses bahasa Inggris. Karena ini pasti akan ditanyakan. Pasti akan ditanyakan. Walaupun mungkin hanya explain yourself. Misalnya, ceritakan tentang dirimu.
dalam bahasa Inggris. Tapi kalau kita nggak familiar dengan itu, akan susah sekali ya. Biasanya explain yourself, kemudian explain your job experience in English, ceritakan pengalaman selama bekerja di perusahaan sebelumnya dalam bahasa Inggris. Atau kalau rekan-rekan habis lulus kuliah, explain what your thesis, explain your apa istilahnya itu tugas akhir ya. Tugas akhirmu dalam bahasa Inggris. Nah, rekan-rekan tentunya itu rekan-rekan sendiri yang paham ya. Mereka mungkin nggak akan tahu apa sih tugas akhir kita. Nah, coba latih bahasa Inggris kita. Dan kita harus berlatih dalam ini. Karena ini pasti akan ditanyakan. Entah itu apa intinya. Bisa aja dia random. Ya, bisa aja dia random nanyanya. Dan bahasa Inggris yang nggak harus bagus ya. Yang penting bisa mereka pahami. Kemudian, jangan takut gagal. Waduh, saya nanti kayaknya nggak bisa ini. Nanti kayaknya gagal nih. Nah, itu akan membuat kita nervous, nggak ada gunanya. Tapi bila memang sudah diputuskan bahwa rekan-rekan tidak, maaf kawan, maaf kami masih belum bisa menerima rekan-rekan sebagai pekerja baru karena posisi ini sudah ada yang mengisi yang lebih baik, nggak usah kecewa. Yang bisa dilakukan adalah mintalah feedback ya. Ini sudah sangat umum di perusahaan itu untuk wah ini udah nggak keterima nih, tolong di email saja kepada bagian HR. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Kemudian kalau dia in English, kalau bahasa, mohon bantuan untuk bisa mengirimkan feedback atas proses interview yang kemarin kita lakukan. Nah, perusahaan yang qualified dia pasti akan mengirimkan ya, mungkin akan delay waktunya, dia akan kirimkan. Mas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Syarifuddin, saya dari Sidoarjo. Hampir fresh graduate dari UIN Sunan Ampel Surabaya karena sebenarnya hari ini adalah hari wisuda, tapi karena ditunda karena COVID-19. Selamat Mas, selamat. Gitu. Nah, baik Pak, saya langsung mau bertanya terkait dengan yang pertama adalah kita tahu bahwasannya saat ini itu terkait dengan melamar itu sudah banyak via online, tidak dapat dipungkiri hal itu, dan kita juga tahu sendiri bahwasanya selain banyak sekali positifnya, mulai dari karena juga kalau di musim atau kondisi kayak COVID-19 ini adalah salah satu memang jalur yang tepat banget untuk melamar online. Tapi kita juga tahu bahwasanya negatifnya adalah ketika kita sudah apply dan kita nggak tahu apakah koneksi kita itu bagus atau enggaknya, apakah itu sudah tersubmit atau enggaknya, dan ketika kita pas waktu tanya kepada baik humasnya melalui email, Gmail itu nggak dibales gitu loh Pak. Nah, kira-kira ada nggak solusi buat bisa tahu kalau semua file atau data-data itu sudah tersubmit? Itu yang pertama. Kemudian langsung boleh beberapa pertanyaan atau bagaimana Pak? Boleh. Dua aja, Mas. Biar yang lain juga mungkin nanti ada waktu. Oh, dua. Oke. Kalau dua terkait dengan ya interview. Saya juga baru tahu kalau ada feedback interview karena sebenarnya memang saya masih belum pernah untuk melamar pekerjaan kecuali untuk melamar pekerjaan di kampus sendiri, karena kemarin di kampus di semester akhir, lebih tepatnya di semester 7, itu ada kayak semacam program mahasiswa kerja. Nah, di situ saya coba melamar dan kebetulan saya sudah ada CV. Jadi kemarin itu sempat juga ke Aussie, Pak. Jadi saya ke Western Australia-nya. Tapi itu acara pemprov. Dan CV yang dari Bapak contoh itu adalah salah satu CV yang menurut saya cukup menarik. Dan saya juga belajar banyak terkait dengan CV itu tidak melampirkan TK dan lain sebagainya. Nah, kemudian kalau membahas hal lain dari situ, terkait dengan feedback, tadi saya juga baca untuk kalau nggak salah ada di poin keberapa? Poin ketiga dari feedback Bapak yang interview witness-nya, kelemahannya adalah in future interviews Frank could practice, satu ada describe on example from his experience. Salah satunya adalah menggambarkan contoh dari pengalaman, kemudian explain the outcomes of the example, menjelaskan hasil contoh dan merefleksikan apa arti hasil yang akhir. Di situ masuk ke dalam salah satu kelemahan dari interview dari Pak Frans. Kira-kira
di next-nya apa yang bisa Pak Frans lakukan setelah melihat interview feedback itu tadi terkait dengan kelemahan-kelemahan, bahwasanya Bapak oke lah sangat percaya diri sekali karena juga dilihat dari strong interviewnya, tapi kenapa di situ masih muncul terkait dengan bagaimana mungkin agak sedikit kurang untuk menjelaskan terkait dengan pengalaman dan lain sebagainya. Mungkin ada nggak cara dari Pak Frans untuk bisa lebih baik dan lebih baik dari itu lagi? Gitu aja sih Pak. Ya, mantap. Luar biasa ya. Wah, selamat sudah mau lulus dan istimewa ya. Saya Alhamdulillah. dengan Belum lulus termasuk Pak ya, karena ya, belum wisuda. punya experience, sudah punya experience, ya mungkin juga masukan buat kawan-kawan untuk bisa overseas ke West Australia. Itu salah satu juga yang akan menjadi poin nanti. Syukur-syukur kalau bisa ditampilkan di sana apa eventnya, Amin, 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 amin. sertifikat yang mungkin bisa dirilis dari sana, bisa dipasang di sana, itu akan menjadi add value banget menurut saya ya. Oke, oke. Nah, Yeah, siap. Benar, makanya saya hanya sharing kepada rekan-rekan semua, kalau nggak ada seperti ini, nggak ada bahan diskusi gitu. Dan kita juga nggak tahu. Betul. Dan kita bukan orang yang terbaik ternyata sama ini. Oh, saya ternyata kurang di sini. Minimal dengan feedback ini, Mas, saya juga kebetulan punya manajer yang sangat support terkait dengan ini ya. Dia bahkan yang menggait saya, oh kamu harusnya seperti ini ya. Kita juga bisa sharing dengan atasan kita. Kalau memang ini di perusahaan yang sama ya, atau orang yang expert, kita akan sharing. Dengan sharing seperti itu, dan kebetulan manajer saya sangat terbuka untuk bisa sepanjang perkembangan lebih baik ya. Kamu harusnya bisa mengkonekkan antara experience-mu ini dengan kepentingan perusahaan. Di situ saya meetingnya. Kita punya experience yang banyak, tapi ya itu saya lebih bercerita ya. Saya lebih bercerita tentang experience saya yang hebat misalnya. Tapi sebenarnya apa sih keuntungan buat perusahaan untuk experience-mu ini? Itu yang nggak banyak saya ulas gitu. Nah, di kesempatan berikutnya saya akan belajar banyak dari sini. Nah, kemudian untuk pertanyaan pertama tadi terkait dengan perusahaan, apakah sudah submit atau belum ya. Perusahaan itu memiliki code of conduct ya. Mereka memiliki KPI atau ibaratnya memiliki goal untuk rekrutmen ya. Di beberapa perusahaan yang besar, orang yang masuk kemudian mendaftar itu punya time frame ya. Bisa 3 bulan atau bisa 4 bulan, maksimal dia harus ada feedback. Perusahaan itu akan, kalau dia memang qualified company, dia akan mengirimkan email atau auto reply, terima kasih sudah mengirimkan ini akan kami feedback. Biasanya kalau dia otomatis dia akan kirim auto reply. Walaupun itu itu menandakan bahwa perusahaan sudah menerima data Anda. Nah, cuman perusahaan yang mungkin biasanya perusahaan yang mungkin kelasnya masih belum besar, dia mungkin akan manual gitu. Tapi beberapa perusahaan sudah set-up, apalagi yang lewat online ya. Karena tahunya terkirim ya hanya dengan automatic reply. Kadang memang perusahaan tidak akan meluangkan waktu untuk menjawab satu persatu ya. Tapi kecuali kalau sudah proses interview, itu pasti akan diinformasikan. Ya, ini akan lanjut dengan medical check up atau mohon maaf tidak berlanjut karena itu sudah menjadi aturannya. Nah, feedback itu harusnya ya tergantung dari perusahaan ya. Sekarang kita juga nggak bisa menyamarkan perusahaan. Tapi kalau udah sampai di proses interview, itu biasanya akan diinformasikan ya atau tidaknya. Sehingga kita tidak ngantung karena kadang-kadang rekan-rekan menjalani proses paralel ya. Ya interview ini udah tahap final, di perusahaan lain juga udah tahap final. Mana ini yang mau pas kalau kita iya kan, khawatirnya di sini. Nah, itulah yang nggak fair kalau nggak diinfokan. Menarik tadi sharing dari Mas Sarifudin. Oke. Saya mau nanya, Pak. Ya, silakan. Mas. Perkenalkan nama saya Musa dari Bekasi. Saya sekarang masih kuliah di ITS, Pak, semester 4. Oh, ada dari ITS ya? Adik kelas saya berarti? Jauh. Iya, Pak. Ya. Silakan, ya, Pak. Saya mau nanya, Pak. Ya, jadi saya kesulitan dalam menyebutkan kelebihan dan kekurangan saya karena saya yang merasa
kelebihan saya itu juga dimiliki oleh semua orang lain. Contoh, misalnya kalau saya nulis kelebihan saya pekerja keras, bertanggung jawab, saya yakin semua pesaing saya juga memiliki sifat yang sama gitu Pak. Maksudnya gimana cara kita tahu kelebihan yang hanya ada di diri kita sendiri gitu, sehingga apa ya bisa jadi sebuah nilai plus untuk perusahaan ngeliat kita gitu. Itu aja Pak. Oke, mantap. Semoga cepat lulus Mas. Jurusan apa Mas? Aduh, elektro Pak. Wah, ini agak lama. Waduh. Oke. Banyak sekali tools ya Mas ya, banyak sekali tools. Saya bukan orang psikologi, tapi saya cukup tahu di beberapa training leadership yang saya ikuti. Tools untuk mengukur kita itu seperti apa sih? Kita itu ya kalau dulu kan sanguin apa namanya itu? Melankolis. Melankolis kayak gitu. Ini sekarang sangat berkembang ya. Banyak berkembang. Dan banyak bisa scoring kita itu di mana, itu banyak sekali toolsnya di internet banyak sekali. Dan itu bisa kita gunakan untuk bisa melihat di mana sih strong kita, di mana weakness kita. Misalnya orang yang suka untuk memimpin, dia sangat strong biasanya di kepemimpinan. Dia suka ngatur, dia suka ini, suka itu gitu. Tapi kadang-kadang metode komunikasinya, pendekatan personalnya kurang, kadang-kadang ya. Dan itu kita lihat dari pendekatan psikologi. Dari situ mungkin saya sarankan lihat aja tools-nya. Ada beberapa yang bisa kita, nanti kalau memang ada, saya share ke grup ya. Tools untuk bisa menilai diri kita itu ada di mana. Kemudian kita strong di mana dan apa yang harus kita improve, misalnya gitu. Itu bisa untuk sebagai apa. Memang itu orang lain juga kayak gitu juga Pak. Tapi minimal ada metode pendekatan. Dan ingat itu juga nggak saklek ya, kadang-kadang karena itu metode pendekatan, akhirnya nggak mesti 100% benar, tapi minimal mendekati. Saran saya gitu sih Mas Musa. Nanti saya coba Oh iya Pak, makasih banyak Pak. saya share di grup WA supaya rekan-rekan bisa juga mengukur saya itu strongnya di mana, weakness-nya di mana. Ya, Pak. Makasih banyak Pak. Lebih ya, makasih. Semoga cepat lulus ya, elektro ini banyak tugas, banyak inilah. Ada lagi? Amin Pak. Yang bisa kita sharing pada siang ini mungkin tidak menjawab ekspektasi yang diharapkan rekan-rekan, tapi yakinlah bahwa rezeki, jodoh dan maut itu sudah ada yang atur ya, Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kita bagian yang mengusahakan ya. Persiapkanlah ketika rekan-rekan akan melamar sebuah pekerjaan dengan niat yang baik. Kemudian pastikan rekan-rekan tahu ekspektasi dari perusahaan tersebut dengan lowongan pekerja tadi, ya. Kemudian setelah itu jalani proses-proses yang tadi saya jelaskan tadi ya. Prosesnya apa saja yang harus diikuti, mulai dari CV, mulai sekarang silahkan dilihat CV apa saja yang harus rekan-rekan siapkan. Tadi saya memberikan contoh, tapi banyak sekali contoh-contoh di internet yang rekan-rekan bisa inginkan. Ingat, halaman pertama adalah yang paling penting, yang diharapkan bisa dilihat mengesankan kepada interviewer atau kepada recruiter. Setelah itu tes psikologi, banyak sekali bukunya ya. Saya sarankan rekan-rekan bisa download ya. Download di berbagai macam internet, banyak sekali referensi, dan 8 poin yang saya sampaikan itu yang paling sering diujikan di dalam sebuah perusahaan. Kemudian setelah itu pengisi online, saya ulangi sedikit, mengisi online, sabar, banyak-banyak menulis, pastikan itu tersend dengan benar ya, dan selalu diupdate, karena biasanya itu akan meminta diupdate secara periodik. Setelah itu baru job interview, ketika rekan-rekan mendapat undangan interview, itu biasanya seminggu sebelumnya maksimal, nggak mungkin dia akan mepet-mepet ya. Dan saat ini proses interview itu bisa dilakukan dengan metode seperti ini. Sebagian besar perusahaan sekarang sudah menggunakan online, daripada harus arrangement, tiket, dan lain-lain, sudah video call. Tentunya kalau video call, saya sangat menyarankan cari benar-benar lokasi yang sinyalnya kuat, karena kalau video semacam ini biasanya dia membutuhkan jaringan yang sangat kuat. Jangan sampai putus-putus maksud saya ketika pas hari interviewnya. Kalau perlu ke Telkom,
apa namanya di hotspot itu ya, cari yang benar-benar bisa kuat sinyalnya. Kemudian siapkan semua persyaratan ya, jangan sampai telat ya. Dan tips-tips dalam proses interview tadi saya harapkan bisa kita tingkatkan. Dan yang terakhir, apapun hasilnya, rekan-rekan meminta feedback ya, karena feedback ini sangat penting untuk apa istilahnya rekan-rekan nanti pembelajaran untuk di kesempatan berikutnya. Nah, saya akan kirimkan recording dari nanti bisa buat rekan-rekan yang lain. Kemudian bila memang ini peminatnya banyak, saya akan coba buka sesi 2. Saya juga minta bantuan rekan-rekan untuk bisa informasikan, karena memang dengan cara ini kita bisa berbagi ya di situasi COVID-19 ini. Kenapa tadi background-nya China? Karena tidak ada maksud apapun ya, karena kita berharap kita segera bisa pulih seperti rekan-rekan kita di Wuhan dan di China sana yang sudah mulai pulih dan membuka diri dan tidak mengisolasi diri lagi ya. Kita berdoa rekan-rekan yang menjadi korban mudah-mudahan husnul khotimah, dan rekan-rekan yang sakit bisa disembuhkan ya, dan cuman itu yang bisa kita lakukan. Untuk petugas-petugas dilindungi dari segala penyakit ya, dan mereka saat ini menjadi pahlawan. Oke, terima kasih atas waktunya, mantap sekali, senang bisa berbagi. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.